Saat ini saya sudah masuk di Monas dan tadi sudah beli tiket, harganya 30.000 ya. Dan saat ini kami masih sedang berjalan. Ini tempatnya sangat bersih ya. Ini di atas warna kuning, lalu kemudian ini kanan kiri ya. Saat ini sangat-sangat bersih. Iya Pak ya, boleh aja lah nambah ini boleh, cuma kalau ini nggak boleh ya. Iya. Ini juga salah satu pengunjung yang saat ini sedang datang ke Monas. Kami masih sedang berjalan. Ini orang-orang yang sudah. Jangan konten. Ya kamu foto. Kamu bilang apa? Udah biasa aja. Iya foto, saya foto. Mau foto boleh gak gitu? Nih Pak. Sampai ke ujung depan, sampai ke atas. Sampai ke atas kita kan. Iya. Di sini ya. Karcis. Selamat siang, Bu, Mbak. Oh. Oh ya, mohon izin ngambil gambar ya. Iya. Iya. Makasih. Ya, saat ini sudah diizinkan untuk masuk dan ini kami sedang memasuki tangga. Ya, ini masuk tangga. Nah, hujan ya kita pakai payung. Kita sudah ada di dalam lingkungan Monas, di dalam ini. Dan inilah tempat Monasnya. Monas ini sebuah monumen yang benar-benar dibangun semasa pemerintahan Presiden Soekarno ya. Ya, saya bawa payung ya. Saya perlihatkan di sini ada tempat-tempat duduk dan ini rupanya di sini juga disediakan tempat minum ya, gratis. Ini kalau siapapun yang mau minum diperbolehkan. Ini kalau mau minum nih bisa. Ya, jadi pemerintah memperhatikan bagaimana kesejahteraan masyarakatnya supaya mereka yang berkunjung di sini diberikan dan disediakan minuman air putih gratis. Sebelum masuk ke Monas, saya melihat ornamen-ornamen yang ada di sini, sebuah rangkaian patung yang mengkisahkan terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, saya perlihatkan bagaimana ini orang-orang, tokoh-tokoh yang pada waktu itu melakukan kegiatan untuk membangun. Ya, ini di sini ada airnya, dan disinilah mereka bekerja sama untuk membangun suatu ya kerajaan. Ini adalah kisah di mana pada masa itu adalah masa kerajaan Majapahit. Ini berbagai ornamen, relief, patung yang sengaja dibuat
bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang berjasa untuk membangun kerajaan Majapahit. Ya, ini saya pertunjukkan berbagai ornamen patung-patung ya. Ini ya, sebenarnya ini adalah tokoh-tokoh di mana para pejabat pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Ya, memang pada waktu itu bahwa salah satu kerajaan di Indonesia yang memiliki peran besar untuk membangun negara Indonesia diantaranya adalah kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena pemerintah kerajaan Majapahit adalah sebuah pemerintahan yang solid, yang bisa menyatukan seluruh warga masyarakat Indonesia. Dan ini saya perlihatkan ya. Nah, pada waktu itu juga bahwa pernah suatu saat kerajaan di Cina itu melakukan upaya untuk datang ke Indonesia, datang ke Nusantara dengan tujuan untuk mungkin perdagangan ataupun mungkin berupaya untuk menundukkan kerajaan Nusantara. Tetapi pada waktu itu Raden Wijaya berupaya untuk bisa memanfaatkan kedatangan mereka dan kemudian singkat cerita dipergunakan untuk melawan kerajaan lain, dan kemudian mereka bisa membantu Raden Wijaya dan bisa berhasil, lalu berdirilah kerajaan yang dipimpin oleh Raden Wijaya, dan kemudian dia dianggap sebagai tokoh yang berkembang untuk membangun pemerintahan kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah ornamen-ornamen yang berupaya untuk berusaha untuk mengkisahkan tentang kehidupan kerajaan Majapahit. Nah, seorang raja, seorang ratu, mereka sangat dihargai oleh para bawahannya ya. Ini memang sengaja tokoh yang membangun seni ini adalah orang yang memiliki pemahaman, pengetahuan, dan juga penguasaan terkait dengan sejarah, khususnya sejarah kerajaan di Indonesia, yaitu kerajaan Majapahit. Lalu di sini juga ada sebuah ornamen di mana ada kelihatannya seorang tokoh di mana mereka sedang melakukan semadi ataupun melakukan bertapa. Ya, ini kisahnya seperti itu ya. Dan ini melihat bahwa kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang benar-benar dianggap ya sebagai kerajaan yang menjadi cikal bakal berdirinya negara Indonesia. Makanya Indonesia itu adalah sebuah negara yang dirintis sebenarnya oleh kerajaan Majapahit pada waktu itu. Dan inilah saya tunjukkan tokoh yang sangat terkenal, yaitu adalah seorang tokoh Patih Gajah Mada. Inilah pemersatu Nusantara. Dan ini patung Gajah Mada, patung yang begitu gagah ya, patung yang begitu luar biasa untuk menunjukkan keperkasaannya untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Sebagai seorang tokoh, maka dia berupaya untuk menjaga supaya seluruh masyarakat Nusantara bersatu. Ya, ini seperti itu. Nah, demikian rangkaian dari kisah kehidupan kerajaan Majapahit, dan segera kami akan untuk menunjukkan ornamen lagi. Ya, di sini di dekat Monas ada taman-taman. Ya, saya akan tunjukkan. Demikian ya taman itu.
Hujan masih tetap terus mengguyur kota Jakarta. Namun ketegaran Monas begitu luar biasa, tetap kokoh berdiri ya. Sampai sekarang ini menjadi salah satu ikon yang sudah terkenal di Indonesia maupun di negara lain ya. Kalau di Prancis ada menara yang cukup terkenal, Menara Eiffel. Lalu kemudian di Italia ada Menara Pisa, dan di Indonesia ada Monas, Monumen Nasional. Nah, ini adalah sebuah monumen nasional. Kenapa dianggap sebagai monumen? Karena sebagai sebuah peringatan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang memiliki upaya untuk mempertahankan negara kita dari penjajahan Belanda, dan kita tetap tegak berdiri sebagai sebuah negara. Kami akan segera memasuki di lingkungan untuk masuk ke Monas. Bagaimana keadaan Monas yang sebenarnya? Nah, sekarang udah saya masuk ke Monas. Ya, inilah. Saya sekarang sudah mulai masuk ke Monas. Dan ini yang ada di lingkungan Monas, di dalamnya seperti ini. Begitu masuk, ini ada replika Monas. Di sini ada tulisan diorama puncak ya, ruang kemerdekaan. Saya memasuki di sebelah ini, kondisinya banyak sekali anak-anak yang masuk di Monas ini. Nah, diorama yang pertama yang saya lihat adalah manusia purba. Ini manusia purba yang ada di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pada waktu itu masih dianggap primitif karena mereka hanya berbaju ya, tidak pakai baju bahkan ya. Mereka hidup di dalam lingkungan alam, di pegunungan-pegunungan, dan hidup mereka adalah hidup di mana berupaya untuk memburu binatang sebagai bahan untuk makanan. Dan itu pada waktu itu antara 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi ya. Kemudian kita sudah memasuki pada waktu ini dianggap sebagai Bandar Sriwijaya. Ya, ini adalah pada waktu itu abad ke-13 abad ke-7 sampai abad yang ke-13. Ini relief-relief. Dan ini kita lihat bagaimana bahwa Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang berdasarkan kemaritiman, dan agama Buddha adalah agama yang sangat mayoritas untuk mendampingi ataupun mewarnai budaya kerajaan Sriwijaya. Lalu kemudian kita segera memasuki di
Candi Borobudur, ya, sebuah candi yang pada waktu itu sedang dibangun oleh Raja Samaratungga dan keluar dari keluarga Salendra dengan bantuan para penganut kuda secara gotong royong. Ini masih proses ya, ini masih proses. Ada tokoh-tokoh agama Buddha yang berupaya untuk merencanakan dan juga membangun proses pembangunan Candi Borobudur. Ya, gitu. Lalu kemudian kita akan segera memasuki, yaitu ada sebuah bendungan Waringin Sapta yang dibangun abad ke-11. Sebuah bendungan yang dibangun pada zaman itu adalah masa-masa setelah Raja Erlangga menyatukan wilayah kekuasaannya. Jadi ini pada masa kerajaan Majapahit ya, ini ya seperti itu. Jadi di sana banyak orang melakukan upaya proses pembangunan. Ini Raja Erlangga. Dan nama raja ini kemudian dijadikan sebagai salah satu nama untuk perguruan tinggi di Jawa Timur, yaitu di Surabaya, namanya Universitas Airlangga. Kemudian pada waktu ini ada Candi Jawi, yaitu pada masa perpaduan antara Siva maupun Buddhisme yang dibangun tahun 1292. Ya, ini pada masa itu adalah masa kerajaan, yaitu kerajaan Singasari ya. Begitu gagah ya. Ini penampakan dari candi, yaitu Candi Jawi. Ya, perpaduan antara Sivaisme maupun Buddhisme. Lalu kemudian kita akan segera masuk ke Sumpah Palapa ya, sebuah sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada, yaitu dengan tujuan untuk menyatukan ya keutuhan negara Majapahit. Dan seorang Gajah Mada dia berupaya untuk tidak mau berpesta pora ataupun melakukan senang-senang, tetapi mengupayakan untuk menyatukan terlebih dahulu ya negara kemaritiman di wilayah Majapahit, yaitu wilayah Nusantara. Ini para tentaranya ya, seperti itu. Dan di belakang sana ada pegunungan. Jadi ini seorang tokoh Gajah Mada, patih dari kerajaan Majapahit. Lalu kemudian kita segera berada di armada perang Majapahit. Ya, ini salah satu ornamen bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan yang didasarkan pada kemaritiman. Jadi ini adalah kapal yang dianggap sebagai kapal untuk mengangkut tentara-tentara, perwira-perwira ketika mereka melakukan upaya untuk menyerang, untuk menguasai, untuk menyatukan wilayah Nusantara. Dan pada waktu itu rajanya adalah Raja Hayam Wuruk, patihnya adalah Gajah Mada. Ya, itu. Kita segera masuk ke pada waktu itu tahun 1404 ada seorang utusan Cina. Ya, dia ingin mau membangun persahabatan dengan negara Majapahit. Dan pada waktu itu ada seorang tokoh yaitu Cheng Ho ya, seorang laksamana dari negeri Cina datang ke Indonesia, negara maritim Majapahit, dan berupaya untuk menyatukan dan mereka membangun persahabatan antara Indonesia dengan antara Nusantara yaitu Majapahit dengan negeri Cina. Jadi ya, oke ya.
Dan bentuk bangunannya adalah bentuk bangunan limas ya, seperti itu. Jadi ini pada waktu itu ada abad ke-14, rupanya pondok pesantren sudah berdiri, yaitu pekabaran agama Islam, dan para santri, ulama-ulama mereka juga berupaya untuk membangun pondok-pondok pesantren. Dan ini adalah pertempuran pembentukan Jayakarta tahun 1527 tanggal 22 Juni. Jadi kapal-kapal ini adalah kapal-kapal yang berlayar di wilayah Selat Sunda, yaitu sebagai bentuk melakukan pertempuran ya untuk pembentukan Jayakarta. Pada waktu itu Sultan Trenggono Demak yaitu mengirim Fathahillah dengan pasukannya untuk merebut Sunda Kelapa dari ya negara Portugis ya, dengan tujuan untuk menguasai. Supaya direbut oleh seorang Fathahillah, yaitu seorang tokoh Islam yang benar-benar memiliki dampak sejarah di Indonesia. Kemudian kita juga akan memasuki armada dagang Bugis abad ke-15. Ini ornamennya seperti ini. Ini adalah sebuah ornamen di mana armada-armada yang sudah sangat terkenal di Bugis, Sulawesi Selatan, itu mereka sudah begitu gagah luar biasa untuk menguasai lautan kemaritiman di Nusantara. Dan mereka memiliki hukum laut yaitu Amanagapa, dan mereka ini adalah orang-orang yang begitu luar biasa tangguh menguasai kemaritiman. Lalu kita juga sekarang ini sudah pada waktu itu terjadi perang Makassar, yaitu dengan pada saat itu peperangan dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin, yaitu seorang sultan yang memimpin kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan 8 sampai 9 Agustus 1668. Dan untuk mempertahankan benteng Sumbapu dari serbuan Belanda, karena memang Hasanuddin seorang sultan yang benar-benar mempertahankan wilayahnya agar tidak dikuasai oleh negara ataupun penjajah Belanda. Ya, kita akan menuju ke ornamen berikutnya. Ini banyak sekali orang-orang yang sudah ini adalah perlawanan Pattimura, seorang tokoh dari Maluku yang memimpin Maluku untuk supaya Maluku tidak dikuasai oleh Belanda. Dan pada akhirnya ternyata Pattimura itu suatu saat dihukum mati oleh Belanda ya, tapi kepahlawanan Pattimura sudah begitu luar biasa untuk memimpin Indonesia. Ini adalah perang Diponegoro ya, ini ornamen seperti itu, di mana Diponegoro itu memimpin untuk membela masyarakat kerajaan Mataram. Ya, dia berupaya untuk melawan Belanda karena Belanda ingin merebut
tanah wilayah adat yang dikuasainya. Dia berupaya untuk membangun dan mempersatukan seluruh pasukannya untuk melawan Belanda. Dan ini adalah perang Imam Bonjol, ya, seorang tokoh imam dari Sumatera Barat. Dia juga ingin supaya bahwa Belanda jangan sampai menguasai wilayah Sumatera Barat. Dia adalah tokoh ulama yang sangat terkenal di wilayah Sumatera Barat. Demikian juga ini ornamen sebenarnya sangat banyak sekali. Ada perang Banjar, ini perang Banjar 1859 sampai 1905. Kemudian ini juga perang Aceh 1874 sampai 1904. Ya, ini perang Aceh. Ini ornamen di mana ada masjid yang begitu luar biasa, karena Aceh itu adalah sebuah wilayah yang sangat-sangat agamis, agama Islam sangat kuat di situ, dan inilah peperangan untuk mengupayakan mempertahankan wilayah Aceh dari Belanda. Kemudian di sini kita juga lihat ada perlawanan Sisingamangaraja, yaitu seorang tokoh raja, seorang tokoh penting di wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Ya, ini Sisingamangaraja berupaya untuk melakukan peperangan. Tujuannya supaya Belanda tidak menguasai wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, dan Sisingamangaraja ini adalah sangat-sangat yang menjadi Sisingamangaraja yang ke-12. Ini pertempuran Jagaraga, yaitu ketika di Tawan Karang diakui sebagai di Bali, ya. Dan kemudian Belanda melakukan penyerangan di tahun 1840 di Buleleng dan Karangasem, dan berupaya kerajaan Karangasem untuk mempertahankan wilayahnya di wilayah Bali Timur, ya. Di 1830 sampai 1870 terjadilah tanam paksa, yaitu Belanda memaksakan kehendaknya untuk membangun perkebunan ataupun pertanian dan memaksa seluruh warganya Indonesia, warga Nusantara untuk dipaksa melakukan penanaman. Ya, inilah kondisi bagaimana para penjajah Belanda berupaya untuk memaksakan dan membuat rakyat Indonesia menderita. Ya, ini pada waktu itu Gubernur Jenderal Van den Bosch, ya, dia benar-benar memiliki kehendak yang sangat-sangat kuat memaksakan kehendaknya. Dan di sini ada kegiatan gereja Protestan, ya, ini pada masa itu bahwa Belanda sudah menyebarkan agama Kristen, Injil kepada masyarakat, dan ini ada bangunan-bangunan gereja, dan ini sebagai bentuk penginjilan misionaris yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Lalu di sini ada Kartini 1879 sampai 1904, yaitu seorang Raden Ajeng Kartini. Dia memiliki kesadaran untuk membangun masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk sadar tentang pendidikannya, dengan tujuan supaya mereka memiliki kesadaran sebagai bangsa itu adalah bangsa yang harus cerdas, bangsa yang harus memiliki wawasan nasional dan memiliki kemauan untuk membangun negeri supaya tidak dijajah oleh bangsa asing. Kemudian di sini ada kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ya, kebangkitan untuk melawan Belanda, tapi dengan cara membuat organisasi sebagai perlawanan untuk melawan secara politik. Dan ini para pemuda berupaya untuk bersatu.
Dan salah satu tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin dan juga Dr. Sutomo, yang mereka membentuk organisasi namanya Budi Utomo. Dan pada akhirnya nanti terwujudlah kemerdekaan itu. Nah, tapi di sini ada tahun 22, ada 3 Juli, ada Taman Siswa, yaitu sebuah kegiatan pendidikan yang pada waktu itu sudah diperintis, sudah dibangun oleh seorang tokoh yaitu Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta. Ya, ini yaitu membangun dari sisi pendidikan. Kita akan masuk lagi, ada diorama yang rupanya masih ya. Ini situasinya seperti ini. Ini ada gedung Muhammadiyah ya, tahun 18 November 1912. Ya, ini gedung Muhammadiyah adalah sebuah gedung yang digunakan untuk umat muslim untuk membangun organisasi Muhammadiyah, yang salah satu tokohnya adalah Ki Haji Ahmad Dahlan ya, seorang kiai yang sangat terkenal di Yogyakarta, dan dialah pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Dan kemudian di sini ada Perhimpunan Indonesia yang pada waktu itu ada di negeri Belanda. Ya, kita tahu ada salah satu tokoh yaitu seorang Muhammad Hatta. Ya, dia adalah tokoh yang nanti akan menjadi pasangan bersama dengan Soekarno menjadi proklamator. Ini ketika mereka di Belanda, mereka mahasiswa, tapi mereka punya kesadaran untuk membangun negerinya supaya bebas dari Belanda. Lalu kemudian di sini ada Stovia ya, sekolah dokter Bumi Putra, dan kita tahu di sini nanti sekolah Stovia ini akan menjadi sebuah cikal bakal yaitu Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Ini adalah tokoh-tokoh mahasiswa yang sedang belajar, namun mereka memiliki kesadaran untuk sebagai tokoh pemuda untuk membebaskan negeri Indonesia dari cengkeraman Belanda. Dan tokoh yang sangat terkenal yaitu Dr. Wahidin. Lalu kemudian ini pada waktu itu Soekarno dibuang ke Digul, yaitu Soekarno itu adalah seorang tokoh pergerakan, dan dia juga pada waktu itu juga ada Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ya. Pembuangan Digul ya, Digul adalah sebuah tempat di mana yaitu untuk tempat pembuangan para tokoh-tokoh nasional. Dan ini Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Para pemuda untuk melakukan sumpahnya untuk mempersatukan Indonesia, maka mereka berupaya untuk memerdekakan, yaitu satu nusa, satu Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda. Dan pada akhirnya 1942 sampai 1945 terjadilah sebuah Romusa, yaitu upaya Jepang ya, karena Jepang sudah menguasai, dan kemudian Jepang berupaya untuk memaksakan seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun, salah satunya adalah rel kereta api ya, jalan-jalan. Ya, begitu kejamnya penjajahan pada masa itu, masa penjajahan Jepang. Dan pada akhirnya terjadilah pemberontakan PETA di Blitar 14 Februari 1945 ya. Lalu kemudian pada waktu itu dipimpin oleh seorang tentara yaitu Supriyadi, dan pada akhirnya dia nanti berpangkat menjadi Brigjen, Brigadir Jenderal di Madiun. Di Blitar ya, di Blitar, Jawa Timur. Dan inilah kemerdekaan yang sudah
dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Ini 17 Agustus 45. Pada saat itu jam 10, dan inilah proklamasi negara Indonesia. Pada waktu ini sudah ada pengesahan Pancasila ya, dan Undang-Undang 45 tanggal 18 Agustus 1945. Dan kita tahu Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara. Dan inilah Soekarno lah yang menjadi pelopor. Lalu kita segera masuk. Ini hari lahir ABRI, 5 Oktober 1945. Ini pembentukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Ya. Dan kita tahu ini adalah sebagai upaya untuk mempertahankan negara, maka kekuasaan negara Indonesia harus dipertahankan dengan cara membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan setelah itu terjadilah pertempuran Surabaya 10 November 1945, dan salah satu tokohnya yang sangat terkenal adalah Sutomo, Bung Tomo ya. Kemudian ada rupanya tanggal 25 Desember 1945 ada sebuah perayaan Natal ya. Ini Gereja Katolik Roma berupaya untuk membangun dan mengumpulkan para pemuda, lalu kemudian mengadakan kegiatan ibadah Natal, ya, perayaan Natal. Jadi Indonesia juga mengakui agama Katolik, agama Protestan di Indonesia karena kemudian kita akan segera masuk. Ini ada, jadi pada waktu itu gerilya mempertahankan kemerdekaan. Inilah 1945 sampai 49. Lalu kemudian Jenderal Sudirman 1948 dia memimpin gerilya ya. Ini tujuannya untuk tetap mempertahankan negara Indonesia. Demikianlah pada waktu itu pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Ya, pada waktu itu Indonesia bisa mempertahankan negara dan diakui kedaulatannya sebagai negara yang merdeka. Dan yang berikutnya adalah kembalinya negara kesatuan tahun 50, karena pada waktu itu sempat Indonesia menjadi negara serikat, tapi ini sekarang menjadi negara RI, NKRI. Dan inilah proses pembangunan Indonesia menjadi negara yang sudah diakui sebagai anggota PBB 28 September 1950. Jadi pembangunan sudah mulai terjadi di kota-kota, khususnya di Jakarta. Mobil-mobil sudah banyak dan proses pembangunan gedung-gedung sudah luar biasa sekali. Ya. Dan ini Kongres Konferensi Asia Afrika 18-24 April 1955, dan salah satu tokohnya yang sangat terkenal yaitu Soekarno. Soekarno lah yang menjadi tokoh sentral untuk melakukan konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung. Lalu munculkan resolusi Dasar-Sila Bandung. Dan ini pemilihan umum 55 juga sudah dilaksanakan di Indonesia. Ya, ini pemilu yang pertama kali tahun 55. Dan kemudian membentuk Dewan Konstituase 15 Desember 1955. Dan ini pembebasan Irian Barat 1 Mei 1963.
Dan inilah detik-detik di mana Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965 karena terjadi pemberontakan PKI untuk merebut negara Indonesia, dan kemudian para jenderal dibunuh oleh PKI, dan kemudian inilah di salah satu desa, yaitu desa Lubang Buaya. Dan kemudian 1 Oktober ini sebagai salah satu kesaktian Pancasila. Jadi Pancasila itu akan diganti ideologi komunis dan kemudian bisa dimenangkan oleh negara Indonesia, maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan ini kita tahu ada aksi-aksi Tritura tahun 1966 ya, karena pada waktu itu terjadi pemerintahan Orde Lama melakukan upaya untuk masih disisupi dengan PKI, dan kemudian pemuda berupaya untuk melawan ataupun melakukan demonstrasi, dan pada akhirnya Tritura itu menjadi salah satu yang bisa diwujud nyatakan. Dan inilah detik-detik di mana surat perintah 11 Maret 1966 diberikan oleh Soekarno, ya, Presiden Soekarno, dan diberikan oleh Soeharto dalam hal ini kepada Letnan Jenderal untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keamanan. Ya, pada waktu itu Soekarno dalam keadaan sakit, dan kemudian salah satunya adalah Soeharto yang menghadap. Dan inilah penyatuan pendapat Irian 69, ya, ini Irian Barat diharapkan untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia. Oke, ya. Dan kemudian kita akan segera masuk ke atas. Yuk. Oke, itu terlebih dahulu tahap pertama bagaimana diorama di lantai 1 khususnya Monumen Nasional. Dan nanti akan saya perlihatkan bagaimana Monumen Nasional ketika di atas. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam merdeka dari Jakarta Pusat, Agus Daryo untuk Indonesia.